penjelasan secara ilmiah tadi kalau yang udah dipresentasikan mengenai terjadinya plaque kolesterol ya. Jadi sekali lagi jangan pernah meremehkan yang namanya makan goreng-goreng, makan lemak-lemak, santan-santan, lalu merasa, wah saya punya obatnya, saya punya suplemennya, saya punya apanya. Ya sekali lagi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kalau tidak diimbangi dengan sebuah gaya hidup yang benar. Oke. Baik, silakan bantu dibuka dulu untuk audionya. Oke, baik. Ya, silakan bagi Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, ya silakan audionya dibuka, ya bisa langsung bertanya. Oke, silakan kalau ada. Atau juga kalau ada mitra yang mau sharing juga silakan. Ada? Jadi kalau lagi ada tuh ya, Pak Rudi. Bu, Pak Rudi. Start Club Bu Dina tuh. Oppo A52020. Ayo, nggak diganti namanya, masa kita panggilnya Ibu Oppo? Terus diisi nama ya Bu ya. Baru belajar Pak, baru belajar. Iya, itu kan ada cikgu, ada cikgunya, cikgu belajar ajarin, ya. Buka dulu suaranya, Buka dulu Ibu Oppo. paling ujung ketik dulu yang tulisan mute, Bu Dina, biar suaranya terdengar. Selamat malam Ibu. Itu langsung sudah panggil. Kalau gini kan langsung jelas ini, langsung kita panggil Ibu Dina, timbang kita panggilnya Ibu Oppo nanti. Ya. Malam Ibu Dina. Mana nih? Mana? Ibu Dina? Halo? Habis ganti nama hilang? Hilang. Sinyalnya nggak benar nih. Sinyalnya. Sinyalnya tidak itu. Mungkin saya sharing ya Pak Rudi. Oh, jelas. Silakan Bu Dewi. Ya, hari ini kebetulan saya lagi mencoba menghubungi RT RW ya. Jadi saya pikir RT RW ini kan lingkungannya juga cukup lumayan banyak gitu. Jadi saya langsung tadi ketemu dengan RT-nya, ya saya menyampaikan tentang programnya GIS, ya semuanya saya jelaskan. Ternyata dia sangat respon sekali gitu. Ya tujuan utama adalah membuat lingkungan di daerah sana itu rakyatnya menjadi sehat. Kalau nanti sudah diajak sehat, jalan pagi, saya tanya dengan beliau, Pak RT, kalau satu misal di daerah sini ini mereka mengeluarkan dana, menyiapkan dana 600.000, menurut Pak RT gimana? Oh nggak masalah, kalau cuma 600.000 aja nggak masalah. Nanti itu bisa diatur, dia bilang gitu. Ya coba nanti Pak RT atur aja, nanti mereka sudah kumpul, mungkin bisa melalui Zoom ya, saya bilang gitu. Kita bisa ketemu di Zoom, nanti akan mendengarkan penyampaian dari GIS itu apa sih sebetulnya sehat itu. Ya hari ini saya mencoba ke RT RW ya, saya pikir kalau RT RW ini paling gampang sebetulnya. Dan rakyatnya kan juga cukup lumayan banyak gitu loh, di daerah lingkungan masing-masing. Mungkin itu bisa info untuk teman-teman juga ya. Saya mencoba ke RT ini baru pertama saya nyoba ke RT RW ini. Ya semoga nanti ada jawaban yang pasti. Dia masih mau ini penduduk yang di sana itu mau diajak rembuk gitu loh. Gimana kalau kita bangun satu komunitas untuk hidup sehat di lingkungan masing-masing. Karena sekarang ini kan kejadian COVID di satu daerah itu ya cukup lumayan ya sekarang ini. Jadi dengan adanya COVID ini RT RW juga sudah mulai sadar gitu loh bahwa rakyatnya ini betul dibuat diajak untuk hidup sehat dengan pola hidup yang benar, pola makan yang benar. Nah ini nanti saya mau ajak mereka datang di Zoom. Mungkin itu sharing saya.
Thank you, Bu Dewi. Ya, pasti bisa, pasti sukses nanti. Ya, 1 RT RW nanti naik ke lurah, naik ke camat, nanti Bu Dewi jadi bupati. Dewi. Oke. Bu Dewi, pasti bisa Bu Dewi. Keren. Ayo, Bu Keren Indonesia. Soalnya kalau ke daerah kantor-kantor ya sekarang ini dibatasin. Kalau kita mau ketemu tuh mereka yang nggak berani gitu. Ya, betul. Jadi kalau ke RT RW kan lebih gampang. Jadi saya akhirnya larinya ke RT RW. Ya, sekarang memang kantor-kantor dibatasin ya, karena Susah. pemerintah semua dapat teguran kalau yang daerahnya kasusnya naik langsung sudah. Iya. Istilahnya Bu Dewi, ya istilahnya sebenarnya GIS ini kita bisa membangun negeri kita, ya harusnya biasanya dari atas turun ke bawah. Namun kalau dari atas turun ke bawah banyak politiknya, banyak pikiran negatifnya dan sebagainya, ya namanya juga banyak jalan menuju Roma. Yang penting Indonesia sehat, betul nggak? Mau RT, mau RW, mau camat, ya mau sekolah, mau guru, mau kepala sekolah, mau dosen, mau apa, 1000 ya jalan, oke, 1.000.000 jalan menuju Roma, ya. Jadi 1.000.000 jalan untuk membangun gerakan Indonesia sehat. Jadi no problem, siapa saja, asal dia warga negara Indonesia, oke, dan masih bernafas, oke. Nah, kita semua, oke. Dibagi ilmunya ke kasih mereka. Mantap. 1 RT itu kira-kira ada 30 kakak. Ya. Jadi 30 kakak itu saya kasih dia info, ya butuhnya kan cuma 12. Jadi Pak RT nanti bisa melihat yang mereka status sosialnya itu atau keuangannya agak mampu, ya 12 itu aja yang bisa dijajah di bawahnya dia kan. Kalau nanti yang belum mampu, setelah lihat yang mampu ini kan mereka bisa mulai menabung, gitu. Mungkin seperti itu. Jalan. Ya cukup lumayan, 1 RT itu 30 kakak. Ada yang 40 macam-macam. Ya kalau satu misal kakaknya ada 30, kalau 12 sama RT diajak atau RW, ya dia start club langsung kan? Ya. 12 orang. RT punya temannya juga RT. Ya kan? Ya. Teman RT-nya itu di 12-in. Ya kan? Nah, masing-masing punya 30 kakak. Nah, lu bayangin coba. Langsung VIP. Ya kan? Kadang kan ada RT 1, RT 2, RT 3. Nah, itu. Suaranya kok kecil, Pak Rudi? Pak Rudi suaranya kecil. Masa? Ini sudah teriak-teriak pada. Ya, laptopnya soalnya minjem ini, suaranya kecil. Nah, memang jadi kecil suara Pak Rudi. Ya, suara penjara Rudi kecil. Jangan-jangan lagi ngumpet Pak Rudi ini. Mana ini aja segini gede masa ngumpet? Kecil, Pak. Ya dengar, kecil banget. Kok bisa ya? Betul, Pak Rudi, kecil. Oke. Padahal Pak Rudi orangnya tetap besar. Ya, orangnya dia. Mukanya lebar, badannya besar, suaranya kecil. Tes 1, 2, 3. Masih kecil. Jaringan. Waduh, ini kesalahan bukan pada Sekali lagi lah, beri tepuk tangan buat Irwan dulu. Oke, ya tadi membuat presentasi luar biasa. Pak Irwan Ibrahim. Oke, mantap. Pak Luki aja yang jadi MC deh, kalau suara saya kecil. Halo, kenapa? Makan tape, Pak Rudi. Oh, kakek makan tape itu kayak Mabuk dia. Kebanyakan tapenya. Kebanyakan raginya. Laptopnya belum dikasih minum SGF. Laptopnya minta tape. Oke, mungkin sedikit saya tambah ya yang tadi dibicarakan oleh Irwan pemahamannya. Oke, ya memang 100 tahun yang lalu kalau kita pikir-pikir kembali, saya yakin di Spanyol tidak ada namanya profesi sepak bola ya.
Oke, dan dunia tidak kenal. Tapi sekarang profesi sepak bola sudah menjadi satu tren yang sangat diminatin, ya, dan dia sangat bergengsi kalau mereka masuk klub di Spanyol, ya. Oke, bahkan dunia sekarang. Nah, jadi klub 100 juta dengan program Gerakan Indonesia Sehat, ya kita jalan pagi, saya yakin ya nanti sangat diminatin oleh warga negara Indonesia. Kenapa? Karena kerjanya satu sangat enjoy dan juga kerja pandai. Kenapa? Dengan sistem. Ya kita lihat sekarang sudah ada miliarder tercetak setiap tahun dengan namanya main game. Betul nggak? Ya, zaman dulu mana ada anak-anak main game kamu bisa marahin dia. Sekarang jangan gitu, jangan salah ya. Anak main game bisa jadi miliarder ya. Oke, kalau dia pandai. Oke, istilahnya begitu. Jadi, oke, kita tidak mensupport ke situ, tapi memang itu sudah zamannya ya. Jadi, kita membangun sebuah komunitas yang Gerakan Indonesia Sehat bukan cuma manfaatnya toh, nanti dia akan menjadi satu profesi yang sangat diminatin. Kenapa? Masa ada pekerjaan yang seperti kayak gini jalan pagi kok bisa dapat duit? Dapat duitnya bukan tanggung-tanggung loh. 770 juta per bulan. Bayangin coba. Ya, kalau dengan istilah. Mungkin banyak orang mengatakan alah apalah beginilah dan sebagainya. Nanti kita lihat ya. Yang sudah terbukti 6 juta, oke, hanya jaga kesehatan dapat 6 juta. Bayangin, itu udah banyak. Ya. Coba kalau semua yang mau dapat 6 juta, nanti dapat 10 juta. Teruskan lagi secara sistemnya. Kalau ini terbangun, oke? Ya, jadi saya yakin Indonesia terpadat penduduk nomor 4 di dunia, mempunyai big data yang begitu besar nomor 4, oke? Kalau kita mainkan untuk mendapatkan passive income 770 juta per bulan, saya kasih tahu kepada Anda hanya 22.000 membernya, oke? Ya, dengan format masing-masing hanya selamatkan 12 orang. Itu aja kuncinya. Oke? Jadi saya mengatakan, jujur aja saya mengatakan, ya, tren masa kini, ya. Kata orang susah, saya nggak tahu, cuma mungkin susahnya gini, karena saking gampangnya orang nggak percaya, ya akhirnya pikirnya susah. Jujur saya mengatakan. Yang kedua adalah dari leadernya kurang disiplin. Coba Anda ingat Anda adalah bos, ya semua tim Anda mau membangun sebuah tim yang mempunyai dedikasi yang mantap, yang positif, yang siap ya untuk merubah nasib. Oke, maka mereka itu ada aturan mainnya begini. Jadi Anda kasih tahu aturan main yang siap begini. Nggak usah pakai lama. Mulai dari sekarang sampai 3 tahun ke depan. Tidak mencapai punya impian, berhenti. Nggak usah bergerak lagi. Hanya untuk sehat saja. Benar nggak? Nah, jadi saya mengatakan, bagi siapa leader yang siap untuk bisa menginfluence, oke, ya dengan membangun sebuah sistem seperti ini, dan dengan adanya edukasi yang dijalankan, saya yakin nanti kalau sudah bergerak, Anda sudah bisa bikin edukasi sendiri di Zoom Anda. Wah, itu mengerikan. Saya mengatakan nanti akan terjadi seperti ini. Oke? Ya, jadi jujur ya, barang siapa yang mampu untuk menerima ya atau merubah change dia punya cara berpikir untuk zaman now sekarang ini, maka mereka akan mendapatkan nafkah dengan cara yang zaman now juga. Oke? Ya intinya, hidup ini sekarang sudah tidak sulit lagi cari duit. Oke? Yang sulit cari duit adalah orang yang mempunyai pola pikir sulit aja. Tapi dengan catatan adalah mau supaya big data Anda terbangun, tentu harus ada satu program yang memiliki nilai positif yang dibutuhkan oleh setiap orang. Bayangin coba, kita membangun sebuah program GIS, dibutuhkan setiap orang nggak kalau untuk hidup sehat? Dibutuhkan. Maka ini sudah menunjukkan bahwa tren ini akan menjadi satu tren ke depan dan dia akan menjadi pendukung utama untuk membangun Anda punya big data, sambil membangun masa depan Anda. Itu mengerikan. Cuma banyak orang nggak lihat. Hari ini cuma orang mengikuti sebuah tren yang diheboh-hebohkan, contohnya Facebook, Instagram, apa dan sebagainya. Tapi Anda lihat, bisa suksesnya Instagram, itu juga mereka mempunyai cara, kasih promosi ke Anda, foto ini dapat diskon 50%, karena mereka foto makanan, betul nggak? Baru dia bisa mendapatkan suatu kesuksesan. Nah, kita bicarakan orang yang jualan di kaloseri itu, dulu dia punya sistem juga harus didukung. Pelan-pelan, dulu juga kecil, sekarang makin lama makin besar. Sama, ya, seperti kita punya program Gerakan Indonesia Sehat.
Ya, ingat, kalau ini nanti begitu bergerak, saya mengatakan sangat mengerikan. Oke? Ya, tinggal Anda nikmati aja. Nanti tadi Pak Iwan ngomong benar. Nanti kalau sudah mulai boom dan sebagainya, saya kasih tahu ya, kalau Anda duduk di rumah goyang kaki dapat duit, ya jangan heran. Kok Ibu kerjanya apa? Nge-zoom. Kok bisa nge-zoom aja setiap hari jalan pagi nge-zoom kok bisa dapat duit? Ini zamannya. Oke, bukan tukang jahit ya. Tukang jahit beda. Oke, ya. Nah, jadi di sinilah banyak orang belum paham. Ya, saya selalu mengatakan selamat Bapak Ibu sekalian, Anda sudah di Zoom di sini, biarpun sekaligus, ya saya nggak bisa open semuanya detail sampai sedetil-detilnya. Tapi ya udah, pelan-pelan Anda pelajarin, asal Anda punya otak. Oke, sekali lagi saya tekankan, ya tukang tipu aja otaknya diasah, diputer sampai habis. Oke, kenapa kita mau menyelamatin orang, kok otak kita nggak dimuter, nggak diputerin? Oke, ingat. Fungsikan, gunakan pikiran akal yang dibagi Tuhan kepada kita. Ya, ingat, ya, semua makhluk hidup di dunia ini yang diberi akal hanya manusia dibagi oleh Tuhan. Yang lain enggak. Oke, yang akal budi. Tujuannya apa? Supaya kita jangan menggunakan otak kita untuk cerita yang negatif. Oke, ya, merusak orang, membenci orang, ya, memarahin orang, itu sudah menjadi satu klise, tahu nggak klise? Jadi artinya udah karena menjadi lingkungan yang negatif, yang klise, yang terbiasa, itulah yang ada terbangun di dalam pikiran kita. Sekarang kita mau suruh Anda membangun balik, bangun yang bermanfaat, yang positif, yang berguna kepada orang lain. Kelihatannya sepertinya sulit ya. Kok mau ketemu datanya kok sedikit banget ya? Ya betul, saya setuju. Karena lingkungan kita selain di GIS, kita bicara positif, kita bicara yang manfaat. Di luar ini semua negatif. Percaya nggak? Coba Anda lihat, bangun pagi di WA Anda keluar, nggak usah lihat GIS punya, lihat yang lain. Negatif atau positif? Berita negatif, kabar dari teman negatif, semua negatif. Di Facebook Anda lihat, negatif lah, bete lah, apalah, curhat lah, macam-macam lah, penceraian lah, macam-macam aja. Yang negatif itu semuanya. Jujur saya mengatakan. Jadi, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kreatif, untuk menyelamatkan 12 orang, itu merupakan positif, bermanfaat. Maka Anda perlu menggali itu datanya, menggali ilmunya, otaknya diasah. Kalau negatif, nggak usah gali, karena sudah tersedia di sekeliling kita. Langsung muncul otaknya. Marah langsung muncul, sedih langsung muncul. Tapi yang positif, waduh, sepertinya kayaknya harus cari ya. Itulah fungsinya kita, khususnya di Gerakan Indonesia Sehat. Makanya kita harus saling mendukung, saling bergandeng tangan ya untuk membangun negara kita yang lebih sehat, kaya, bijaksana, dan bahagia. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang hari ini kita bisa kumpul di sini. Ingat, jangan lihat tindakan kita ini kecil. Ingat ya, dia kecil. Tapi kalau kita sudah kumpul semuanya, kalau kita sudah positif semuanya, kalau sudah sampai ke titik tertentu, saya mengatakan dia akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi negeri kita. Inilah yang kita lakukan. Tentu kita nggak bisa jelasin dalam satu hari. Harus pelan-pelan Anda lihat, rasakan manfaatnya. Sekaligus kita rasakan manfaatnya, perhatikan baik-baik ya. Masih juga ada hantu mengganggu. Betul nggak? Hantu ini ganggu sini, ganggu sana, ganggu sini. Kenapa begitu? Karena itu klasik. Itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Ingat, pasti ada yang mengganggu. Nanti Anda lihat, keluarkan 6 juta aja, Anda dapat 6 juta, selesaikan S1. Anda tahu nggak? Mulai. Ya tuyul-tuyul datang tuh. Datang untuk mengganggu kamu. Saya kasih tahu, itu udah pasti. Kenapa kita udah tahu, apalagi kamu expose yang positif itu. Mereka muter otak, bagaimana membohongin Anda, tipu Anda, melemaskan Anda, menghancurkan Anda punya kelompok. Lu bayangin coba. Begitu jahatnya manusia di luar sana, sebenarnya mereka tidak jahat. Maaf, sekali lagi saya mengatakan, kenapa 90-95% manusia itu gagal, yang sukses hanya 5-10% saja. Saya mengatakan sebenarnya seharusnya 100% manusia itu sukses.
Kenapa? Karena kita masih seluruhnya percaya kita dilahirkan, diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Betul? Tapi cilakanya, 90-95% mereka percaya sama Tuhan, dicipta oleh Tuhan, tapi berteman sama hantu. Maaf ya saya mengatakan. Betul nggak? Betul. Mau secara sengaja atau tidak sengaja. Anda kenapa tahu nggak? Kenapa dia tidak sengaja? Karena dia tidak tahu, dibikin amarah. Maka dipancing, karena si hantu itu pandai dia. Dia bisa memainkan emosi manusia, dia tahu. Manusia itu punya ego, makanya emosinya dimainin. Coba, mana pernah Tuhan suruh kita marah? Nggak ada kan? Semua yang beriman, mana pernah marah? Yang ada cinta kasih, mana ada marah? Betul nggak? Saya kasih tahu, dulu juga masuk perangkap itu. Dulu sering masuk perangkap itu. Apalagi orang itu kita sudah baik sama dia, sudah itu dia masuk kita dalam dalam perencanaan dia. Kita akan jadi sakit sekali. Akhirnya kita bisa amarah muncul. Saya kasih tahu. Inilah cobaan. Semakin tinggi posisi Anda, semakin berat cobaan Anda. Ingat ya, kenapa? Karena seiring. Karena tuyul itu tahu, hantu itu tahu. Kalau kamu dikasih kecil-kecil, nggak mempan, harus dikasih lebih berat lagi. Nah, itu ujiannya. Makanya saya mengatakan, kuncinya satu. Oke? Percaya sama Tuhan, pegang iman kamu kuat-kuat, jangan berteman sama hantu. Itu aja. Apa itu berteman dengan hantu? Kamu kan tahu kan? Ajaran Tuhan itu apa? Cinta kasih. Jadi yang namanya membenci itu nggak ada. Udah pasti nggak ada. Bagaimanapun cobaannya tetap nggak usah benci. Ingat, oke? Berdoa. Pada orang mau bikin Anda benci, Anda doa. Ingatkan Tuhan. Apa katanya? Cinta kasih. Oke? Ya, ampunin dia. Benar nggak? Kasihan dia. Benar nggak? Orang yang negatif itu kasihan banget. Ya, orang yang iri sama orang sukses itu kasihan. Betul kasihan. Dia kenapa dia nggak punya kesempatan untuk positif? Dia masuk perangkap itu sudah menjadi istilahnya, maaf ya, kalau kita omong kosong adalah dia menjadi tangan kanannya hantu. Paham nggak? Membantu hantu itu merusak manusia-manusia yang percaya sama Tuhan. Mengerti? Ya, kita sesama manusia, kita harusnya saling mendukung, saling bermanfaat. Ya, masih ingat ilmu yang bermanfaat. Amal yang tidak henti-hentinya. Anak yang soleh. Benar nggak? Ya kan? Terus menjadi pemimpin yang khalifah. Benar nggak? Yang mampu memberantas kejahilian. Oke? Itu saya sudah diajarkan, makanya saya tahu ilmunya. Oke, mantap. Kita jalankan itu terus. Ya. Ingat, ya, ini adalah harus menjadi anak yang soleh. Ingat ya, 3 itu harus di anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal yang tidak putus-putusnya. Oke, terus kita menyelamatkan orang itu amal kan? Benar nggak? Oke, itu bermanfaat. Cerita sehat itu bermanfaat, benar nggak? Oke, sudah itu berbakti kepada orang. Nah, itu aja. Sudah itu cinta kasih. Oke, yang lain nggak ada. Mantap, sekali lagi kita merasakan sangat bangga, sangat luar biasa karena ada Bapak Ibu sekalian mendukung. Oke, thank you banget. Lili. Ya, saya dapat ilmu juga dari Wilda, sehat. Alhamdulillah, Bu Dewi. Sehat Dewi juga ya. semua lah, pokoknya ibu-ibu di sini memang mantap. Saya kasih tahu ya, zaman now akan datang. Yang bisa menguasai pangsa pasar itu adalah ibu-ibu. Hati-hati ya. Jangan melihat ringan ibu-ibu ya. Karena peranan ibu-ibu di masa akan datang akan menjadi peranan nomor 1. Saya kira. Ibu-ibu. Luar biasa. Emang ibu-ibu sekarang luar biasa. Luar biasa. Lili, ada Yuli. Ya, Bu. Power of mama, Jangan Pak. ngobrol sama hantu. Power of Jangan mama. berkumpul sama hantu. Ingat. Bu Dina. Iya, Bu. Jangan ngobrol sama toyol-toyol. Power emak-emak memang mantap. Gina. Mantap, mama luar biasa. Mantap. Mantap. Power Power of mama, Pak. Power of mama. Pesan sedikit untuk mitra GIS yang masih energi, yang masih muda-muda ya, jangan kalah dengan yang senior.
Jadi Iya. terus aja berbagi, nggak usah mikirin hasilnya. Yang penting kan niat kita masuk GIS, Betul. menyehatkan bangsa kita, masyarakat kita. Jadi kalau saya sendiri prinsipnya, kalau sudah nyemplung ya udah terus aja berbagi sampai Allah memanggil. Mantap, Bu Indra, luar biasa. Hasil insya Allah disempurnakan. Tambahin sedikit. Boleh. Mitra GIS seluruh Indonesia. Modalnya ada duit. D-nya itu doa. U-nya usaha. I-nya inisiatif. Ya. T-nya tekun. Oke, Pak. Berbagi tentang program hidup sehat bersama Gerakan Indonesia Sehat. Iya, dapat lagi. Mantap. Itu salah satunya tuh tambahan dari saya. Terima kasih. Duit. Oke. Duit. Ya, Duit. ini sedikit pengalaman cerita dari Latifah ini, cerita pengalaman. Dulu ya ceritanya, ya sudah dapat rezeki mau kasih ke orang tua, ada aja halangan. Sekarang udah enggak loh kasih ke orang tua, nanti begini dia, kok rezeki bertambah terus, dia lupa. Rezeki kita ada di orang tua. Asal Anda menghormatin orang tua, maka rezeki akan datang sendiri. Ingat, jangan takut. Ya ingat ya, bagi aja, dapat rezeki bagi ke orang tua. Jangan takut. Saya kasih tahu, ya. Saya bukan ngomong sombong ya. Saya bagi uang kepada orang tua saya. Dia selalu ngomong uang belum habis, ambil aja udah, ambil aja. Oke, kamu pakai aja, makan aja. Ingat, orang tua kita bagi ke dia. Jangan takut. Dia doa sekali aja. Lebih hebat daripada kita doa 100 kali. Percaya nggak? Ya, ingat. Ikhlas ya, kasih ke orang tua ikhlas, jangan harap nanti dapat rezeki, nggak usah. Oke, itu aja. Yul, lelenya Yul, kasih orang tua Yul. Penting ya. Enggak bagi ke tim kita itu boleh nggak Pak Yul? Yuli, kasih orang tua Yul. Rezekinya sedikit, bagi banyak rezekinya banyak. Ingat, saya kasih tahu kuncinya itu. Rezeki itu Orang tua jangan pelit-pelit Yul. Mau masak apa, Bunda? Hanya rezekinya Pak Bentek nggak putus-putus Pak Bentek. Nggak akan putus-putus. Itu namanya amal juga. Bagi ke orang tua itu salah satu amal. Amalnya nggak boleh berhenti. Ingat ya, nggak boleh berhenti. Terus. Ya. Oh, nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Mantap itu, memang mantap sekali. Saya kasih tahu. Nanti ada waktu baru saya sharing itu. Ya, ini pengalaman hidup saya sendiri. Oke. Bapak saya punya anak 5 ya. Semua berusaha, fight. Tapi kenapa kita bisa dapat rezeki lebih banyak? Saya bukan yang terpandai, kuliah TT. Yang selain semuanya kuliah tamat. Kuliah TT, bayangin coba. Yang TT dapat yang banyak. Aneh kan? Kuliah tidak tamat maksudnya, Bu. Bente itu kan papa saya. kuliah tak tamat. Tapi mantap, Pak. Kuliah tak tamat tapi mantap. Memang, karena ada rahasia dia. Ingat ya, sekali Tuhan memberi izin kepada kita, memberi kemudahan, saya kasih tahu ya, mau manusia sepintar apapun nggak bisa nolak, nggak bisa lawan, nggak bisa lawan. Ya, itulah kuasa, itulah yang maha kuasa. Ya, ikuti peraturan dia, jangan ragu, percaya aja apa yang diajarkan, lakukan aja. Jangan ragu-ragu. Ingat, kadang-kadang ragu-ragu itu karena hantu yang mengganggu kamu. Dia kasih tahu, tuh dapatnya dikit, maka dibagi lagi. Tuh, nanti dikasih uang ke orang tua ya. Orang tua kan sayang sama adik yang paling kecil tuh. Dia bagi ke adik paling kecil. Wah, mulailah kamu marah. Betul nggak? Ini hantunya, saya kasih tahu. Itu hantunya. Sudah dikasih ke orang tua, mau kasih ke siapa aja, ikhlaskan aja. Biarin apa urusan dengan kamu. Betul nggak? Tapi kamu tidak. Kamu ketahuan bahwa dia bagi ke adik. Anda sudah mulai. Hantu kasih tahu. Tuh kan. Hantu kasih dia kasih ke adik. Kurang ajar tuh, gini-gini tuh. Ah, tuh. Apa urusannya? Kamu kan ikhlas kasih. Orang tua mau kasih ke siapa kan urusan dia, benar nggak? Itu jangan dipancing oleh hantu. Itu nanti ada waktunya saya bagi pengalaman itu. Oke, Bapak Ibu. Sudah mengalami. Oh, Pak Rudi udah nampak suaranya. Sedikit suruh si Latifah cerita. Dia punya pengalaman tuh. Latifah, ayo coba cerita. Ayo. Nanti nangis, Pak. Gak apa-apa. Oke, selamat malam buat teman-teman sekalian. Malam. Oke, yang bilang Pak Bentek itu sudah benar ya.
dulu masa gadis ya, mungkin kuliah sambil kerja, tapi memang tidak keinginan hati pasti ya pingin berbagi sama orang tua. Hati masih hati tuh. Tapi memang kenyataannya di lapangan kita memang nggak punya uang untuk kirim ke orang tua gitu loh. Karena untuk makan aja kita kurang gitu loh. Bener-bener 1 hari sekali aja makan gitu kan. Tapi hati dari awal itu memang niat berangkat ke Medan itu merantau, ingin berikan hasil usaha saya ke orang tua. Tapi alhamdulillah setelah bergabung di Gerakan Indonesia Sehat, dulu sih masih di KK Indonesia ya lebih fokusnya, saya memang sudah berbagi sama orang tua. Ya memang bonus di KK saya dulu masih gopek ya 500.000, tapi saya sudah sisihkan 200.000 untuk orang tua saya di kampung. Ya memang nggak seberapa ya, tapi itu niat saya udah saya alami selama saya sudah 10 tahun ini, atau setelah di Gerakan Indonesia Sehat, ya memang saya mendapatkan lebih banyak uang. Yang saya punya impian kalau bisa setiap bulan kasihnya 5 juta. Itu impian saya. Dan alhamdulillah pada saat saya dapat bonus 26 juta, saya sisihkan uang itu untuk orang tua saya 5 juta. Justru bulan selanjutnya juga terus konsisten. Mudah-mudahan itu bisa menjadi satu amal jariah saya untuk orang tua saya. Dan bukan cuma orang tua, ya adik-adik saya kebetulan memang masih kuliah atau masih sekolah, saya juga sudah sisihkan biaya uang hasil usaha saya di Medan ini ya, maksudnya suami juga mengetahui. Dan alhamdulillah benar kata Pak Bentek, yang namanya uang 100 juta itu kayaknya udah macam 1 juta gitu loh ya, jadi udah macam 1 juta gitu ya. Saya nyangka Pak Bentek juga nggak nyangka ya, mungkin saya punya satu plan yang kalau bisa tahun ini saya punya tabungan 100 juta, dan alhamdulillah itu terwujud gitu loh. Terima ya. Jadi saya sudah melihat uang 100 juta itu hasil usaha saya sendiri, bukan uang orang lain, bukan utang-utang ke bank, tapi itu hasil usaha berkat Gerakan Indonesia Sehat. Terima kasih Pak Bentek atas bimbingannya, atas dukungannya, atas motivasinya. Mudah-mudahan ini semua adalah satu awal dan untuk motivasi semua mitra-mitra GIS bahwasanya percaya aja. Karena di Gerakan Indonesia Sehat itu memang udah benar-benar tepat, yang sudah punya program yang sangat mulia. Tidak ada untuk orang buat. Memang ada pasti ya yang dibilang Pak Bentek hantu tadi, benar. Terkadang saya juga apa yang dibilang Pak Bentek masih terpengaruh ya. Maksudnya gini, hantu tadi ya. Makanya kalau Pak Bentek udah mulai telepon, ingeti saya, kayaknya Pak Bentek itu tahu saya pada saat itu ada hantu di sebelah gitu loh. Tapi selalu saya kembali itu tadi, saya berdoa, saya sholat 5 waktu, saya minta sama Allah kasihkan satu ide yang mungkin membuat saya bangkit lagi. Saya nggak curhatnya ke orang lain gitu. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ya Allah, hari ini program yang udah sangat mudah, kenapa masih banyak tantangan gitu loh? Kok masih banyak hantu-hantu di belakang sana yang mungkin pengaruhnya memang bukan di diri saya, mungkin pengaruhnya di tim-tim saya gitu loh. Tapi saya cuma bilangnya sama Allah gitu. Ya Allah, hari ini program begitu hebat, yang memang saya udah impikan gitu loh. Bahwasanya saya sudah berbagi begitu banyak informasi tentang Gerakan Indonesia Sehat, dan alhamdulillah udah mulai dikenal. Tapi kenapa ada hantu gitu loh yang mungkin pengaruhnya datangnya dari orang-orang sebelah ya. Tapi alhamdulillah karena memang Bapak Taufik Indra Gunawan ini sudah mulai hantunya agak udah nggak banyak. Jadi alhamdulillah ada dukungan dari beliau. Jadi walaupun saya lagi lemes, saya tetap ke lapangan, nengok beliau presentasi, nengok beliau punya semangat yang hebat. Saya hilang. Hantu itu jauh-jauh dari saya. Sampai saya punya satu, alhamdulillah hari ini suami begitu antusias menyampaikan satu program yang sangat hebat, luar biasa. Jadi hantu nggak akan pernah lama di dalam diri saya. Mungkin hanya sekitar berapa menit saja. Alhamdulillah, yang kita lakukan setiap mau tidur, ya, itu sudah selalu ingatkan, berkaca. Lihat diri kita. Apakah kita ini sudah melakukan hal itu sudah baik dan benar, atau sudah melakukan dari hati yang paling dalam. Dan alhamdulillah wajah saya cantik kali di dalam kaca tersebut. Dan saya merasa gini, bukan saya merasa benar saat Pak Taufik senyum-senyum itu. Banyak kesalahan.
Ya, jadi saya setiap pagi nanti bangun pagi, kaca lagi. Lihat lagi, hari ini mau bantu orang sehat, hari ini mau jumpa posko, teman-teman, mitra-mitra GIS. Wajah saya itu makin cantik, tanpa begintu, tanpa bersisir ya. Masih nggak pakai jilbab. Cantik banget ya. Saya mudah-mudahan ini bisa jadi konsisten saya, bisa jadi amanah ya buat diri saya. Dan walaupun mungkin masih ada hantu, karena saya masih berada di dunia ini ya, saya nggak tahu kalau udah di akhirat, saya mudah-mudahan ya hantu udah jauh. Tapi percayalah buat teman-teman, apa yang dibilang Pak Bentek semuanya sudah benar ya, karena saya baru sudah merasakan begitu apa yang sudah Pak Bentek bilang luar biasa. Jadi udah nggak bisa lagi dibilang. Mudah-mudahan semua tim dari Gerakan Indonesia Sehat nurut aja. Maksudnya apa yang dibilang beliau, mudah-mudahan itu semua udah yang terbaik. Mudah-mudahan itu udah yang terbaik. Karena saya sudah menjalankannya, alhamdulillah. Impian saya yang bertahun-tahun kepingin ya, masih masa gadis punya, karena Pak Bente selalu bilang, goal 100 juta, goal 100 juta. Saya sampai pikir uang 100 juta, 10 juta aja nggak tahu. Gitu loh. 10 juta aja nggak tahu kayak mana gitu. Nah saat ini saya ngerasa, memang impian itu udah saya wujudkan, dan saya bukan cuma untuk diri saya sendiri. Makanya saya semakin semangat untuk menciptakan S1, menciptakan S2, itu impian saya, cuma memang fokusnya sudah ke mitra. Udah nggak ke diri saya sendiri, itu yang memang saya udah rasakan gitu loh. Makanya memang hantu yang tadi memang masih ada, tapi saya sudah sepenuh hati saya sudah berpikir hanya untuk mitra. Sampai nangis, berdoa sama Allah, ya Allah, tolonglah sukseskan anak ini. Tolonglah rubahkan hati dia. Yang mungkin saya sudah melihat dia punya potensi. Tapi saya selalu ngadunya sama Allah. Itu aja. Jadi mudah-mudahan para teman ya, ini adalah satu Pak Bentek karena ngajak ngomong, karena saya udah tahu diri saya kalau udah ngomong pasti nangis gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa seperti ini. Mudah-mudahan air mata ini tidaklah sia-sia, karena ini adalah untuk motivasi semua para tim dari Gerakan Indonesia Sehat. Kebahagiaan. Itu saja ya Pak Bentek. Terima kasih Pak Bentek. Mungkin saya sedikit clearkan, ya. Kata hantu hanya di komunitas kita aja ya, karena kita paham ya, ya jangan nanti di luar orang negatif ini hantu, jangan begitu nanti orang tidak mengerti. Kita hanya di komunitas kita aja, ini cuma saya memberikan satu gambaran cara berpikir yang simpel ya. Ingat ya, kalau Anda percaya sama Tuhan, maka Tuhan punya ajaran semuanya adalah cinta kasih, positif, ya, tidak pernah, Anda hanya menyayangin, tidak pernah membenci. Jadi supaya gampangnya ya, kenapa kita masih terjebak oleh yang negatif itu ya, supaya gampang kita ingat, ya itu hantu lah. Udahlah itu aja. Jadi semua komunitas kita yang ngerti, jangan nanti di luar orang negatif, hantu kamu. Lu kamu bisa kena marah ini ceritanya. Nggak boleh begitu ya. Karena gini, yang hantunya bukan manusia ya, yang hantunya adalah memang lawannya Tuhan. Ya, jadi manusia itu karena dipakai aja selamanya ini ya. Jadi kita jangan mau sekaligus ya, karena kita punya keimanan yang kuat, kita jangan mau sesekali. Jadi tadi Latifah, saya doa selama itu saya mengadu kepada Tuhan ya, biar saya punya mitra semua mendapatkan rezeki seperti apa yang saya dapatkan, simple bisa jalankan. Itu doa sudah benar. Tapi kamu harus tahu, Anda harus imbangin dengan ilmu kepada mereka itu adalah mereka harus mulai melakukan sebuah tindakan anak yang soleh itu. Ya, rezeki mereka tidak datang karena maaf ya, kita bukan ngomong siapapun, tapi ilmu tetap dikasih. Mereka mau lakukan atau tidak itu kepulang kepada mereka. Ingat, rezeki yang Anda dapat, sisihkan dikit buat orang tua. Itu harus, kalau enggak dia punya kelompok gimana bangun pun tetap hancur punya. Kenapa? Karena dia nggak bisa besar. Dia nggak ada amalnya, dia tidak menjalankan ya istilahnya apa ya, yang tiga itu, yang tadi saya ngomong, anak soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang tidak henti-hentinya. Dia tidak menjalankan itu, dia tidak bisa menjadi pemimpin yang khalifah. Ingat, nggak bisa. Jadi disinilah dia nggak bisa mendapatkan network yang besar, big data yang besar, itu nggak mungkin ya. Ataupun dia kelihatan big datanya besar, maaf ya, tapi hantunya banyak di dalamnya. Kenapa? Karena itu, jujur aja, karena dia tidak mempunyai iman yang sama, paham nggak? Maka di situ fungsi tugas Anda adalah
perlu Anda mengarahkan, memberikan ilmu-ilmu yang rezeki Anda datang dari mana, bukan datang dari kepintaran. Ya, rezeki Anda datang dari mana, bukan datang dari KK. Rezeki Anda datang dari mana, bukan datang dari klub. Rezeki Anda datang dari mana? Datang dari orang tua. Ingat, jadi doa orang tua itu sangat penting. Jadi maka Anda jangan mengatakan, wah kalau begitu saya dapat duit, saya bagi orang tua, harapin biar doa orang tua dapat rezeki. Bukan. Berikan amal kepada, memberikan rezeki ke orang tua, itu adalah kewajiban kita menghormatin orang tua sebenarnya. Oke, saya nggak tahu secara Islam ngomongnya apa, saya nggak ngerti. Itu yang perlu kamu bagi, itu wajib sebenarnya. Oke, yang wajib itu secara tidak langsung orang tua itu akan secara tidak langsung dia akan memberikan doa ya untuk terima kasih dan sebagainya. Itu yang di atas didengar oleh Tuhan. Jadi sistemnya connect. Tuhan, oh berarti anak itu ada amalnya, sudah menjalankan rukunnya yang benar dan sebagainya. Baru Tuhan bisa memberikan kemudahan kan. Kalau enggak kita selalu diganggu-ganggu. Ganggu yang kita nggak kelihatan, yang hantu-hantu itu sebenarnya. Oke, karena mereka imannya nggak kuat. Paham nggak? Dia tidak kuat, pasti diganggu. Tapi kalau imannya sudah kuat, semua, apalagi tim Anda kuat semuanya, mempunyai iman, contohnya punya agama Islam, dia sholat 5 waktu, dia jalan, dan sebagainya. Itu menjadikan satu kekuatan yang luar biasa. Paham nggak? Dan mereka semua memberikan rezeki, ada rezeki, hormatin orang tua, bagi ke orang tua. Kalau Anda punya mitra 12 tim sukses Anda melakukan hal yang sama, saya kasih tahu ya, nanti mereka itu kaget aja. Kok uang itu kok datang aja? Gue juga bingung. Ya dulu target setengah mati nggak capai-capai, kok sekarang kok dapat aja? Saya yakin ya Latifah, Anda tidak tahu kenapa you punya uang datang, kok bisa terkumpul 100 juta bahkan lebih. Anda tidak tahu kenapa. Oke? Tapi ini ada aja. Nah, bukan cuma Anda, saya sendiri pun nggak tahu. Ya, kenapa kok bisa beli rumah di Singapura dan sebagainya? Memang saya mau bawa 2 orang tua saya tinggal di Singapura. Memang dari zaman dulu saya punya planning begitu. Ya kan? Nah, ada aja dia pokoknya Tuhan memberikan jalan aja nanti prak begitu. Karena itu dulu impian orang tua gitu loh ceritanya, ya. Jadi oke. Jadi bukan buat untuk diri kita tapi untuk orang tua kita ya. Jadi ini yang paling penting sebenarnya. Oke, thank you. Ya, kembali ke Pak Rudi. Oke, ya. Terima kasih Pak Bentek. Tepuk tangan dong. Thank you. Thank you semua untuk sharing-sharingnya semua ya. Jadi nggak terasa waktu sudah lebih dari jadwal yang harus kita selesaikan. Tapi thank you buat sharingnya dari Bu Latifah, dari Bu Dewi, dari semua yang udah sharing. Pak Irwan presentasi dari Pak Bentek semuanya. Oke, kita akan jumpa lagi besok 19.30. Ingat, setiap hari sharing kita pasti ada sebuah nilai yang ini semua tidak pernah diskenariokan ya. Jadi semua adalah spontan aja live. Jadi apa yang dibahas dan sebagainya. Jadi ya kalau ya pas hari ini kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu ya memang itulah jodohnya Bapak Ibu bisa bergabung di Zoom ya. Dan jodohnya di mana kita nggak tahu. Tapi kalau setiap hari Bapak Ibu datang ke Zoom ya nanti akan ketemu satu titik nilai apa yang Bapak Ibu butuhkan yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari Zoom ini. Oke? Ya, terima kasih. Selamat malam. Mungkin sampai jumpa lagi besok 19.30. Ya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Rudi.